Toko baru dibuka di jalan itu. Apa kau melihatnya? Memangnya kenapa dengan toko baru itu? Hah? Toko itu dibuka oleh Yang Group yang sedang potong pita pembukaan. Kau tidak ingin melihatnya? Tentu saja aku ingin. Terima kasih untuk kedatangannya. Ada yang bertanya, kenapa aku membayar sewa yang begitu tinggi untuk showroom ini? Aku bilang pada mereka tidak apa-apa. Aku akan secepat mungkin menghasilkan uangnya kembali. Apa yang dikerjakan Yang Group harus menjadi yang terbaik. Silakan berkunjung ke dalam toko kami. Lu Yichu? Tidak aku sangka manajer Lu datang berkunjung. Di mana Chen Qianghe? Maaf ya, aku tidak tahu kalau manajer membuka toko di sini. Kalau tahu mungkin aku akan memberikan keranjang bunga yang besar. Jangan menyalahkan bawahanmu. Toko ini sebenarnya bukan punyaku. Aku juga baru tahu dan memutuskan untuk mengambil alih toko ini. Oh, mengambil alih ya? Biaya sewanya kan mahal sekali. Apa kau sanggup? Ya, sangat tinggi. Tapi aku dengar bahwa toko kami ini agak lebih besar dari Yichu Group. Apa itu benar? Ternyata bagi manajer Yang, toko yang lebih besar berarti bisnisnya lebih besar juga. Jika mau dikatakan begitu, apa kalian membuka toko lantai 1 di Shanghai hanya untuk main-main saja? Semoga bisnismu lancar ya. Halo. Yang Sui membuka toko di sebelah kita. Sekarang dia di Yiwu. Mereka ingin bersaing dengan kita dan kita tidak tahu apa-apa soal itu. Hebat ya? Yichu, aku yang mengubah rencanaku. Aku tidak akan pulang dulu. Aku ingin pergi. Apa kau masih ingat pabrik hardware yang pernah aku ceritakan? Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan, Chen Jiang? Kali ini Leon pergi ke sana demi perusahaan kita, demi keluarga kita. Aku bisa bahasa asing dan bisa bicara dengan mereka. Apalagi sebelumnya, ayah angkat juga memintaku berpartisipasi dalam penyesuaian produk. Aku mengerti semuanya. Aku kandidat yang paling tepat. Aku tahu kau marah padaku. Aku ini orangnya selalu berhati-hati dan selalu taat peraturan. Karena aku takut melakukan hal yang salah. Aku masih seperti anak kecil, tidak gampang untuk menyanjung orang, ya kan? Aku tidak seperti dia, dewasa dan bijaksana, dan tahu bagaimana menyanjung seorang gadis, bisa membahagiakanmu. Kau tidak punya pilar psikologis selain dari kabin masa anak-anak. Kau seharusnya menemukan suatu tempat atau seseorang yang membuatmu merindukannya. Aku rasa aku sudah menemukannya. Kaulah orangnya. Bukan aku. Percayalah padaku. Kau pasti akan menemukannya. Aku pergi dulu. Baiklah. Hati-hati ya di sana. Jaga diri baik-baik. Kalau setelah pulang kau kelihatan kurus, hitam, jelek, aku tidak mau peduli lagi. Baiklah. Hei. Hati-hati di jalan.上次您请我们的吃的是这个猪肘子啊，今天啊我们换一个口味，这个叫做上海本帮菜。
this time it's a traditional Shanghai dishes for you. 在你们这个国家，想找到中餐 You，can find the Chinese 尤 food, 其是上海菜， especially Shanghai 难 food. 上加难。 It's so hard. Thank you. In our country, only Chinese food is expensive. 在我们国家，中国食品是非常昂贵的。那我太高兴了。但是我希望的是，不光是中餐，有那么一天，我们中国所有的产品价格都能抬上去，那我才高兴呢。我跟你讲。It looks very delicious. 陆先生夸这个菜非常好吃。我们义乌的菜更好吃， Oh, we have a lot of 有 delicious food in 义乌。东河肉饼，还有东河排，有拉拉面，有麻糖。哎呀，麻糖。你什么时候有时间，我请你到义乌去，好好带你转一转，让你吃个遍。 You're around in 义乌。 Well, that won't be necessary. In Yiwu, they're only producing cheap goods of low 在 quality. 义乌都卖很低端的东西，他没有兴趣那边。哎呀，你也觉得我们这个产品是低端的呀？ Because low quality in our. 我特别理解， I understand. 确实是有一定的差距。 It's a 所以这次 some level between us. 我来找你就是来 So 帮 this 我 time, 考虑一下，我们合作一个合资品牌怎么样？ new brand for us. 这样，你问他，他的产品在我们中国一年能赚多少利润？ Oh, how many you can earn in China for 1 year? We make several millions in profits. 几百万的利润是没有问题的。才几百万，你要交给我做的话，我一年给你做到几千万没有问题。 He can earn tens millions for a year. 我们义乌是全球的这个小商品集散地，我在义乌 Distributor 是这个。 center. I'm the number one here. I consider providing you with the goods, 哦，他可以考 but there won't be any partnership. 合作就算了吧。 Masih memandang rendah aku. Tolong jangan diterjemahkan. Baiklah, ayo kita makan dulu. Bagaimana situasi di sana sekarang? Ibu, acara sumbangan sudah berakhir. Setelah kami turun dari pesawat, UNHCR mengeluarkan sertifikat untuk kami. Jadi hanya sertifikat saja? Pihak UNDP bilang, mereka perlu mendatangkan seseorang yang ahli untuk melakukan pemeriksaan, baru produk disertifikasi. Kalau begitu selesaikan pekerjaanmu ya. Cepat pulang. Apakah orangnya sudah datang? Nona Cheng, Wangsu sudah ya. Aku tidak menyangka kau datang Bukannya secepat kau ini. yang ingin bertemu denganku, makanya aku kesini. Ada apa? Kita bicara di kamar saja ya. Kau semakin cantik saja. Ah, kau bisa saja. Wajahku agak kering belakangan ini. Pak Manajer, kau mencariku? Aku ingin tanya, apakah ada penerbangan untuk kembali? Pak Manajer, pemerintah daerah mengundang kita untuk berkunjung ke suatu tempat. Tempat? Daerah bencana? Mereka akan mengantar kita dengan mobil. Ah, tidak mau. Aku datang untuk menyumbang, bukan menyelamatkan. Tapi Pak, mereka bilang banyak wartawan yang pergi ke sana. Mereka akan mewawancarai Anda. Aneh sekali. Kan bisa wawancara di sini. Ini... Ah, kalian ini. Iya, baik, pergilah. Baik, Pak. Siapa tahu ini adalah pesaing kalian. Jadi perusahaan itu yang melancarkan persaingan harga di Eropa. Kalau aku tahu, aku tidak akan menyewakannya pada mereka. Tidak apa-apa, Kak. Sewakan saja padanya. Aku tidak tahu. Oh ya, aku cuma ingin tahu. Bagaimana bisa dia menemukanmu? Dan dari mana dia tahu kalau toko itu akan disewakan? Kalau soal itu, aku tidak mengerti. Manajer Lu, seseorang menyuruh Anda ke sana. Siapa? Suruh tunggu sebentar. Katanya dia teman Anda. Dia sudah buat janji dengan Anda. Buat janji? Silakan. Aku kesini untuk menyelidiki musuh. Kenapa kau kesini? Apa ada pemberitahuan di salon ini yang melarang aku masuk? Lepaskan baju dan bergabunglah. Kebetulan kita juga bisa mengobrol. Ada apa? Kau takut bergabung denganku? Atau enggan menghabiskan uang?
Aku tebak kau pasti enggan menghabiskan uang. Biar aku beritahu padamu, perlakukan dirimu sebaik mungkin. Jika tidak, setelah kau tua nanti, suamimu tidak akan mencintaimu lagi. Hari ini aku traktir kau. Hitung ketagihanku. Tidak perlu, ketagihanku saja. Tidak usah. Lagi pula aku ini kan anggota VIP. Diskonnya 20%. Uangmu kau simpan saja ya. Oh, kalau aku 40%. Sepertinya aku memiliki kartu berlian tingkat keanggotaan tertinggi. Untuk kedepannya harus sering datang ke Yiwu untuk perawatan kecantikan. Baiklah, aku harus ganti baju. Maaf tuan-tuan, tempatnya kita akan kunjungi sekarang adalah daerah bencana paling parah, di jantung pegunungan. Mana longsor bisa terjadi kapan saja. Aku harap setelah para pemimpin tiba dapat membantu instruksiku. Produk Eropa kalian masih belum turun harga. Chen Qianghe menghadapi tekanan yang begitu besar. Suamiku baik-baik saja. Pesaing kami kan tidak begitu kuat. Sudahlah, jangan berpura-pura. Aku tahu semua data kalian. Manajernya yang mengalami kerugian dalam penjualan. Makanya turun drastis harganya. Aku ingin tahu bagaimana tampilan laporan keuangan perusahaanmu nanti. Oh, setidaknya aku pertahankan penjualanku daripada tidak ada penjualan sama sekali. Kau, Lu Yiju, kau terlalu menekankan harga diri. Aku tidak mengerti kenapa kau dan Chen Qianghe ingin membuka toko di lantai 1. Dan apa kau pikir produk kalian layak di Shanghai Mall? Kau tidak usah khawatir, produk kami sangat layak untuk dijual. Aku yakin dalam waktu 5 tahun, aku akan membuka toko lantai 1 di mall kelas pertama di Eropa. Jangan. Aku beri waktu 10 tahun. Akan menjadi suatu keajaiban jika merek Yichu masih ada dalam 10 tahun. Kalau merek kami bertahan selama 10 tahun, memangnya kenapa? Siapa yang bisa berpikir kalau Yang Group yang terkenal itu dipaksa untuk bersaing harga dengan kami hari ini untuk meraih penjualannya? Oh iya, kau masuk di berita hari ini. Apa kau sudah membacanya? Aku mau ke toilet dulu. Nama Anda sudah terdaftar. Oh ya, terima kasih. Nona, tolong keluar. Apa kau yang beritahu wartawan? Aku kira aku tidak akan marah. Bagaimana kau mengetahuinya? Siapa yang memberitahumu? Hal-hal yang buruk akhirnya akan ketahuan juga. Kebenaran yang semudah itu pun kau tidak tahu. Katakan saja siapa yang memberitahumu. Akhirnya aku sadar sekarang kenapa kau begitu kejam. Terhadap ayahmu sendiri kau melakukan hal seperti itu. Apalagi yang tidak bisa dilakukan Liu Yiju. Yang Sui, kalau kau bermaksud untuk menantangku, aku pastikan kau tidak akan bisa menang dariku. Apa yang kau lakukan, Lu Yeju? Hei, ini sangat panas, kau tahu? Aku bilang hentikan, Lu Yeju. Lu Yeju. Kau cantik juga ya? Panas sekali. Tolong aku. Tolong.
satu pertanyaan lagi. Aku akan segera pergi setelah kau menjawab pertanyaanku. Apa kita bisa bekerja sama? Can we just make our cooperation first? What if I refuse? 他说如果他拒绝呢？没关系，如果不合作的话， It's okay. 你的技术、你的设备， We can work 我一样可以能拿得 together. 到 I can。get your equipment as well. 3年，我只用3年的时间，我保证能学得到。 I 你 just need 信还是不 3信？ years, only 3 years. How can he be so rude? 他说你没礼貌。没礼貌你也受着吧。 I'll go 我这个人 straight. 不喜欢兜圈子，因为 Time 时间 means 对你对 everything 我 to 都很 us. 宝贵。 We should work 你不是 together, 想进 make 入 a 中国市 great 场 team. 吗？如果我们2个合作的话，我帮你，也许你根本用不到3年。 Have 3 years. He can make that for you. 我这个人喜欢直来直去，我等你的答案。 You got 再见， me 兄弟。 covered. That's it. Xiaoyan. Putri Oriental yang terhormat, silakan. Bagaimana mobilku? Iya, bagus. Mobilmu sangat bagus. Jasmu lebih bagus. Habiskan berapa untuk menyewanya? Bagaimana kau bisa tahu? Strategi kota kosong. Ini bagian dari strategi. Kalau begitu katakan sampai mana strategi kota kosongmu berjalan. Terima kasih atas kedatanganmu membantuku. Aku tidak menyangkanya. Aku sangat bersyukur. Dengan membantumu, sama saja membantu kami. Awas, Ayo, hati-hati. jangan Ya. tergesa-gesa ya. Hati-hati. Ayo. Nah, semuanya ada ini. Masuk ke dalam. Ya. Ayo, Hati-hati. Ya, Awas, taruh barangnya awas. sampai jatuh. Dikumpulkan dulu, kumpulkan. ke bawah yang ini ya. Pelan-pelan saja. Ayo, Ya. kembalikan. Ini. Ya benar. Tolong dibantu. Satu lagi. Ini? Iya. Apa? Longsoran tanah sudah menghalangi jalan. Hei, Ada lagi. tunggu. Ya, awas ya. Ada apa? Bentar. Ini. Jalannya kenapa? Ini. Longsoran tanah sudah menghalangi jalan. Apa kita bisa Orang melewatinya? satu. Aku rasa tidak mudah. Mereka mengatakan tim penyelamat hanya akan datang setelah fajar. Aku rasa kita harus tinggal di sini malam ini. Tinggal di sini. Aku bilang bagaimana kalian mengaturnya? Kalian tidak bisa berpikir lebih panjang. Bukan begitu. Keadaan ini tidak terduga. Aku minta maaf. Apa minta maaf menyelesaikan masalah? Bisnisku banyak yang tertunda karena hal ini. Ada saja. Aku minta maaf ya.
Sedang apa? Memang kenapa kau lari, ha? Kau takut dimakan aku ya? Larimu lumayan cepat. Sedang menyimpul tali. Tali yang kamu simpul bagus sekali. Ayo, masuk. Biar paman simpulkan yang lebih bagus. Ayo. Pak. Apa kau melihat Xiaoyu? Aku tidak melihat. Xiaoyu? Hal yang terpenting dalam menyimpul tali adalah membuat simpulannya. Xiaoyu. Kenapa kau tidak bilang pada ibu kalau kau mau keluar malam-malam? Anakku. Bibi, jadi dia anakmu ya? Iya, dia adalah anakku. Ayo, Bibi, duduklah. Tidak usah. Kami tidak ingin mengganggu Anda. Tidak apa-apa. Kami sedang main-main. Dia sungguh imut. Apa kau yang membuat simpul itu? Iya. Simpulnya bagus. Waktu aku kecil, ibuku menjual ini. Apa dia... Sejak kecil, dia sudah tuli dan bisu. Sejak kematian ayahnya, aku kurang peduli padanya dan aku telah membawanya ke rumah sakit. Katakan, ada masalah apa? Ini sebuah salahku, Pak. Pada sore hari, manajer Wang pergi ke gunung bersama delegasi untuk menyampaikan bela sungkawa. Di mana Wang Su? Dia terjebak di gunung, Pak. Tidak bisa keluar, tidak bisa dihubungi. Tapi jangan khawatir, Pak. Aku akan melaporkan situasi terbaru padamu. Kenapa kau sampai tidak tahu bagaimana situasinya sekarang? Katakan padaku, di mana anakku? Manajer Lu, mereka sedang mencarimu. Kau Lo Ichu? Iya, itu aku. Kau dilaporkan melakukan serangan. Ayo ikut kami ke kantor. Ibu. Ini namanya ponsel. Lihatlah. Ini bisa buat panggilan. Juga ada musiknya. Itu asik kan? Ini musik yang enak untuk didengarkan. Kau tidak bisa dengar ya? Xiaoyu, jangan sentuh barang pemimpin. Maaf. Bibi, ayo duduklah. Iya. Kau sudah bekerja keras. Teh ini ditanam oleh kami sendiri. Rasanya memang agak pahit. Aku tidak tahu apa kau suka atau tidak. Silakan dicoba. Teh ini rasanya awalnya pahit, tapi lama-lama rasanya manis. Pahit dulu, manis kemudian. Iya. Biar aku saja yang menaruhnya. Simpulan ini memang sangat bagus. Sebelumnya, belum pernah ada yang seterampil ini. Kau belajar dengan siapa? Aku belajar dari ibuku. Aku membuat simpul itu selama 3 tahun.
ketika aku masih seumur dia. Sepertinya kau banyak menderita ya. Namanya Xiaoyu ya? Ayahnya yang memberikan nama itu. Pemimpin, aku yakin kau orang pintar. Apa aku bisa menanyakan sesuatu? Tolong jangan panggil aku pemimpin. Sebut saja apa yang ada dalam hatimu. Anakku itu tuli dan bisu karena demam. Apakah rumah sakit besar bisa menangani anakku dan juga mengobatinya? Untuk hal ini aku tidak yakin. Tapi Bibi tidak usah khawatir. Setelah aku pulang ke kota nanti, aku akan mencari informasinya. Terima kasih, pemimpin. Bibi, apa yang Bibi lakukan? Ayo cepat berdiri. Jangan seperti ini. Kau tahu, anakku ini sangat berarti untukku. Kalau bukan karena Xiaoyu, aku sudah meninggal bersama dengan ayahnya. Bibi, ayolah berdiri, ayo. Sampai sekarang, dia tidak tahu kalau ayahnya sudah meninggal. Aku hanya ingin menyembuhkan penyakitnya. Setelah dia tumbuh besar, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku janji. Sebaiknya Anda pulang saja. Tidak apa-apa, biar aku antar. Aku tidak mau merepotkan, sebaiknya kami pulang sendiri. Jalan ini sangat gelap. Biar aku terangi. Terima kasih. Ayo, Nak. Xiaoyu, apa yang kau lakukan? Dia bukan ayahmu, Nak. Xiaoyu kenapa? Xiaoyu tidak apa-apa kan? Setiap dia melihat senter dalam kegelapan, dia selalu mengira kalau ayahnya sudah datang. Cao Yingji, giliranmu. Ya. Bisa tolong kau dengarkan aku dulu? Akan aku jelaskan situasi semuanya, Pak. Satu persatu. Tolong berikan ponsel padaku. Aku akan telepon anakku, Pak. Baru masuk ke sini ya? Hei, kau benar-benar angkuh. Apa pelanggaranmu? Penyerangan. Penyerangan? Aku tidak percaya kau melakukannya. Lalu apa pelanggaranmu, adik kecil? Mencuri barang. Apa kau berhasil mencuri dengan pakaian seperti itu? Apa kau Lu Yichu? Bagaimana kau mengetahuinya? Manajer grup Yichu. Ternyata kau seorang manajer ya? Gerakanmu lincah. Aku tarik kembali ya perkataanku. Kau tahu apa julukanku? Perempuan pasar julukanku. Itu julukanku. Oke, karena kau sangat ahli di bidang ini, aku ingin bertanya padamu. Sasaran terbaikmu seperti apa? Orang menutupi dan menyembunyikannya. Semakin hati-hati orang itu, maka semakin banyak uang dimilikinya. Lalu sasaran terburuknya? Orang yang sengaja memamerkan kekayaannya. Karena dia memamerkannya, berarti dia percaya diri. Kau jangan ikuti mereka, karena dia memegang uangnya. Merampok lebih baik daripada mencuri. Pencuri itu punya cara juga ya? Kartu nama yang kau curi itu tidak berguna. Jadi sebaiknya kau jangan mencuri lagi. Kembalilah ke jalan yang benar. Kalau kau punya masalah,
Hubungi aku saja. Keluargaku di dalam. Tolong. Tenang, diam. Tolong dia. Keluargaku di dalam. Tolong. Siapa dia? Tolong dia. Dia terperangkap di dalam. Hei, tunggu. Jangan. Awas. Berbahaya. Hei. Awas. Ayo semuanya, kita ke sana. Ayo kita ke sana. Ayo kita selamatkan. Pelan-pelan. Ayo, awas, hati-hati. Ayo cari dia, cari. Ayo kita cari terus. Ayo semua bantu. Ayo cepat. Ayo cepat. Angkat. Kita cari orangnya. Barang-barangnya banyak perlu. Di sana. Ya. Ayo, Pak. Awas, pelan-pelan. Angkat batunya. Ayo, itu dia. Ayo angkat lagi. Ayo bantu. Istriku. Istriku. Mana ya? Wah, itu dia. Ayo cepat bantu. Ayo, pelan-pelan. Ayo angkat. Ini lagi. Taruh di sana. Hati-hati. Wah, itu kasihan sekali. Ya, pelan-pelan ya. Hati-hati. Kasihan sekali nasibnya. Awas. Istriku. Iya, kasihan sekali. Ini pengakuanmu. Tolong tanda tangan di sini. Semua harus dilakukan sesuai hukum. Kau telah melakukan penyerangan dengan sengaja. Korban minta ganti rugi. Bagaimana cara mengganti ruginya? Dia orang berkarakter mulia, hanya minta kompensasi 1 yuan. Kau harus bersujud dan minta maaf kepadanya. Aku harus bersujud dan minta maaf padanya? Bu polisi, dengar ya. Jelas-jelas dia hanya ingin mempermalukan aku saja. Tidak mungkin kan aku bersujud padanya? Memangnya orang itu siapa? Ayo masuk saja. Kau bicara langsung saja padanya. Terima kasih. Maaf kalau aku mengganggu ya. Aku ingin mengatakan sesuatu padanya. Yicu, terjadi longsor di gunung. Di mana anakku? Mungkin dia baik-baik saja, tapi saat ini aku tidak bisa menghubunginya. Aku tidak tahu kenapa. Chen Jiang, kau yang paksa dia untuk pergi ke sana. Kalau sampai dia kenapa-napa, aku tidak akan maafkanmu. Baiklah. Kita jangan bicarakan hal ini sekarang. Kita harus secepat mungkin untuk pergi ke sana. Ayolah. Aku akan minta maaf. Aku akan menjilat sepatunya kalau dia mau. Yang penting masalah ini cepat selesai. Yicu. Hah? Yang Su sudah membuat jebakan, jadi sebaiknya kau hati-hati ya. Aku tidak peduli dengan itu. Jangan panik. Nyonya Lu. Minta Nyonya Lu, tunggu sebentar. Apa kau melukai dengan sengaja? Biarkan pada kami, Nyonya Lu. Nyonya Lu, berikan penjelasan. Sedikit saja, Nyonya. Berikan penjelasan pada kami. Maaf. Pak. Tolong konfirmasinya. Pemimpin, ayo masuk ke dalam mobil. Ya, aku datang.
Xiaoyu, aku harus pulang. Ibumu akan kembali. Kamu harus jadi anak yang baik ya. Kamu janji? Tunggu Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Kami pergi ya. Ayo. Hati-hati di jalan. Mau kemana? Jangan. Jangan. Kau ini gadis bodoh. Ini kamarnya. Menyebabkan luka bakar di seluruh tubuhku. Manajer Luo, kenapa Anda melakukan hal itu? Lu Yichu, sudah cukup. Apa yang kau lakukan? Ayo, kau boleh pergi. Silakan. Heh, jangan pergi dulu. Apa begini cara minta maaf? Sudah cukup ya. Kalian lihat kan? Dia itu sangat tidak berkualitas. Dia menyakiti orang lain dan masih bersikap seperti ini. Sudah. Jangan potret aku lagi. Sudah cukup. Sebentar. Aku sudah menduga penampilanmu hari ini, tapi aku masih saja terkejut. Apa kau juga ingin tahu hal lainnya? Mereka bertanya bagaimana aku mendapatkan asisten yang baik. Aku rasa kita harus merayakannya. Tidak perlu. Besok harus bangun pagi, aku mau tidur. Tapi kehidupan baru saja dimulai kan? Aku lelah. Tunggu. Si Yuan, kau tidak boleh kejam seperti itu. Leon, dengarkan aku. Cepat tidur sana. Baiklah.
Selamat malam sayang dan selamat tidur. Maaf, nomor yang Anda sedang hubungi sementara ini. Kepala kampung, tolong carikan selimut. Selimutku sangat basah. Jadi kau tidak pergi? Benar. Aku selesaikan 2 masalah yang ada di sini. Masalah pertama sudah selesai. Jadi masalah kedua? Masalah kedua, menemani Xiaoyu melewati masa tersulitnya. Sehingga dia belajar menjalani hidupnya dengan tabah. Seperti yang kualami sebelumnya. Kau rindu ibumu? Nanti paman ajak untuk mencari ibumu ya. Hei! Hei! Wangsu! Hah? Di mana? Di mana? Aku melihatnya. Di mana dia? Di belakang sana, di belakang. Berbalik, cepat, berbalik. Aku melihatnya di belakang. Kembali ke sana. Aku melihatnya. Di mana dia? Aku tidak melihatnya. Di atas bukit yang baru saja kita lewati. Aku baik-baik saja. Hah? Itu dia. Di mana? Wangsu! Ayo! Wangsu! Cepat turun. Turunkan helikopternya. Di mana? Aku tidak melihatnya. Di sebelah sana. Kenapa kau tidak bisa melihatnya? Hah? Aku tidak apa-apa. Tidak usah khawatir. Kalian pulanglah. Tuan Chin, cepat kembali. Baik. Ayah. Kenapa? Kau tidak membiarkan aku makan ya? Katakan dulu dengan jelas. Katakan dengan jelas sebelum makan. Aduh, kenapa aku bisa memiliki anak perempuan sepertimu? Ayah, jangan tarik balik saham ayah. Sekarang waktu tersulit yang dihadapi Kak Yicu dan kakakku. Tindakan ayah itu akan menjatuhkan mereka. Kalau tidak aku tarik sahamku, itu benar. Oh, apa maksudnya? Akan lebih parah kalau aku tidak menarik sahamku. Takutnya hubungan kita dengan Chen Qianghe tidak mungkin bisa dipertahankan. Kenapa? Kau harus dengarkan perkataan ayahmu. Kau dan Chen Takuang harus segera menarik sahammu. Aku dan Chen Takuang? Ayah sembunyikan sesuatu dari aku. Sebaiknya kau tenang saja melahirkan anakmu, ya. Aku berharap Chen Takuang memperlakukanmu dengan baik. Kau menjalani kehidupan yang baik. Tapi ayah... Meskipun kutarik, aku tidak akan meminta banyak dari mereka, sehingga kerugian Chen Qianghe dapat diminimalkan. Kau mengerti kan? Ayo, kita makan.
Ini penawaran harga asli dari setiap pabrik. Kerja bagus. Apakah ada berita dari UNDP? Chen Qianghe mungkin sedang bermimpi. Dia pikir dia bisa menentukan sertifikasi produk hanya dengan memberi sumbangan. Dia tidak menyangka orang telah memeriksanya secara menyeluruh. Orang-orang itu dipenjara karena pemalsuan produk dan mereka disembunyikan oleh Chen Qianghe di sebuah pabrik hardware. Di mana surat penarikan saham ayah mertuamu? Dia menolak untuk membiarkan aku membacanya. Tapi tidak apa-apa. Selama ayah mertuaku menarik saham, perdagangan domestik mereka akan hilang setengah. Selain itu, sumber daya pabrik-pabrik itu ada di tanganku. Terutama pabrik hardware dan komoditas kehidupan rumah tangga. Direktur pabrik sudah setuju untuk mengikuti aku. Jadi ini sabotase rahasia terhadap Chen Qianghe? Iya. Ini akan jadi sulit baginya. Chen Takuang, boleh aku tahu alasanmu untuk melakukan ini? Aku tebak kau tidak hanya melakukannya demi uang. Kau selalu begitu cerdas. Karena ketika aku menghasilkan puluhan juta, dia hanya seorang direktur pabrik kaos kaki kecil. Ketika aku masih berpengaruh di lingkungan bisnis, dia masih saja tidak kenal. Demi itu saja? Betul. Uang bukanlah yang paling penting bagiku. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku lebih kompeten dari Chen Qianghe. Dalam hati ayahmu, Chen Qianghe adalah anaknya sendiri. Dia tidak pedulikan kau sebagai anak perempuannya. Apalagi aku. Aku tahu sampai sekarang dalam hati ayahmu tidak pernah memandang tinggi aku. Kami sudah memeriksa perjanjian penarikan saham kemarin. Tidak ada masalah dengan perjanjian ini. Tapi aku tidak mengerti kenapa kau menarik saham ketika semua berjalan dengan baik. Tanda tangan. Paman, dalam beberapa tahun terakhir, laba perusahaan yang Paman terima tidak sedikit juga, kan? Karena perusahaan berkembang dengan sangat cepat. Kecuali Paman punya bisnis yang lainnya yang besar. Aku dan Qianghe tidak mungkin akan menghentikan Paman. Kalau tidak, aku akan memohon pada kalian. Tolonglah Paman, jangan paksa kami untuk melakukan tanda tangan. Kami harus membuat semuanya menjadi jelas. Meskipun kami setuju dengan penarikan sahammu, tapi masalahnya kan perjanjian ini penuh dengan ketidakstaraan, Paman. Kau harus menjamin dulu bahwa hak dan kepentinganmu tidak dirusak. Tapi apa ini? Apa ini adil untukmu? Aku tidak apa-apa. Aku puas. Waktu itu aku mengandalkan beberapa stand untuk investasi. Kupikir sepertinya aku mendapat keuntungan. Kalian berbeda, kalian bekerja keras selama ini. Dan aku hanya menjadi hambatan. Dari kata-kata Paman, sepertinya aku merasa Paman sedang menyalahkan kami. Paman itu bukan hambatan untuk kami. Kau jangan pura-pura. Di belakangku kau sering mengeluhkan. Paman salah paham terhadapku. Aku selalu menganggap kalau Paman adalah pilar perusahaan kami. Qianghe, katakan sesuatu pada Paman. Ayo tanda tangan. Aku tidak akan pergi kalau belum ditandatangani. Kalian tidak perlu kemana-mana. Jujur saja, aku ini sudah sangat tua. Aku tidak punya cukup tenaga untuk bekerja. Aku hanya ingin pensiun dan menikmati kehidupan yang nyaman. Ayolah. Oh, baiklah. Oh ya, kau bisa antar aku keluar. Iya, Paman. Halo. Aku Chen Qianghe. Tuan Fin? Kau di Yiwu? Kau sudah sampai Yiwu? 没想到您这么快就来了， Oh, he can 吓我一跳。 It came from so 把这 soon. 车钱转变了，我发现是一句话了。
麻烦帮我翻一下啊，就是我们上一次谈到的这个合资建厂的这个事情。 How about the joint venture factory? I'm sorry, Chen. 对不起，陈先 Only 生。 the minority of our board of directors agreed because of China's bright future, but the majority voted against it. 都不同意。 So I came here myself to investigate, but I must say I'm quite disappointed. 明白明白。 For example, this is our premium product. 这个项目 You just can't produce it with your technology 按你 and under these 的 conditions. 生产条件是没有办法达到的。 老夏，怎么能不请客人喝茶？哦，赶紧招呼。哎，请菲尔先生喝茶。来来来。 Have some tea, please. This way. Kak. Paman, tolong katakan padaku yang sebenarnya. Alasan-alasan Paman untuk menarik saham itu kembali, ada apa? Aku ingin tahu maksud Paman ini sebenarnya. Dalam 2 hari ini, Xiaoku akan datang kemari untuk serah terima, sehingga dia bisa tenang menjaga anaknya di rumah. Aku sudah minta Ciyoku untuk beristirahat di rumah, tapi dia tidak mau, Paman. Kalau begitu minta Centakuang untuk pulang hari ini. Bilang saja aku yang minta. Centakuang harus pulang juga hari ini? Iya. Apa dia juga akan melahirkan? Sebenarnya rencana Paman ini apa sih? Aku butuh bantuan mereka. Aku sibuk untuk melakukannya sendiri. Bisnis besar apa, Paman? Ayo katakan padaku. Dengar ya. Jiang He mempercayai orang lain dengan gampangnya. Dan dia tidak punya hati yang waspada. Kau harus bantu dia. Jiang He, anak ini, berdiri di atas sehingga pandangannya jauh. Itu sebenarnya baik. Itu kelebihan dia. Tentu saja dia tahu itu. Tidak menyentuh tanah tidak baik. Dia sudah belajar terbang sebelum lari. Dia tidak seperti kau. Kau lebih berhati-hati. Apapun alasannya, kau harus bantu dia. Oh ya, mengenai mencari orang-orang kampung itu, aku selalu menyimpan rahasianya. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini, aku tidak mau Chen Jianghe sampai tahu. Kau boleh pergi sekarang. You enjoy it, right? It's very delicious. 他说非常好喝。 Jangan pergi dulu. 飞恩先生， Misty, 这是你刚才的 this product. 药。 You made that before? 好，我给您变个魔术怎么样？ You want to do the magic show for you? Magic? Yes. OK。 Okay. Which one did I give you? 他说哪一个是他刚才给你的？ Did you make this just now? 他问你是刚做出来的吗这位呢是 ？This is 我们集团的这个技术专家 specialist 苟日新先生。 Dr. Go.
这是他刚才啊，在我们2个人喝茶的这个时间呢，专门为您赶制的。 Rushing out for this product at the tea time. It's a special gift for you. Can I see the place where you made this? 我们可以看看生产这个产品地方吗？其实啊，这个东西就是从您刚才在我们这个工厂转过的那些车间里面生产出来的。 Factory they made that. 但是我是想这样，实话讲， You want to 我们 let you know? 完全可以山寨你们的产品， He can copy your thing, 但是我们不愿意。 but he don't want that. 我们想做真正的精品。 He will make the 所以说， perfect stuff. 如果您对这个质量还比较满意， So if you 觉得接近你们的标准的话， as you do, 我希望飞恩先生能够重新考虑一下我们2方合资建厂的这个事情。 consider out the venture joint 那么 factory. 现在，我们就想请这个苟日新专家， So now, 在他的带领之下，一起为我们重新参观你刚才走过的厂。 to let Mr. Go to yours to. 我去下厕所。Let's go. Come on. Bahkan di sini binatang pun bisa menjadi ahli. How many specialists like you in this factory? 像您这样的专家还有多少？很多。 There are a bunch of guys like him. The Chinese are very smart. 中国人很聪明， We wish to cooperate. 我们可以合作。 Aku menyuruh kalian mengawasi grup Ying. Bagaimana kalian mengawasinya? Mereka berencana untuk merayakan ulang tahun. Bagaimana dengan kita? Apa rencananya? Jawab. Tapi manajer, apa tema kita? Kenapa kau tanya padaku? Kalian semua pasti punya otak, kan? Kita akan perang habis-habisan dengan perusahaan Ying. Kalian mengerti? Iya. Aku tidak peduli apa temanya. Pokoknya pikirkan baik-baik tentang masalah itu. Aku cuma ingin acaraku lebih ramai dari acaranya. Tidak peduli berapapun biayanya, cari pemasoknya. Gampang kan? Kalian tidak bisa begitu. Iya, kami mengerti. Terus kenapa masih tanya tadi? Ayo kerja lagi. Iya, ayo kita mulai kerja. I'm afraid this is the fastest agreement we have ever signed. 飞恩先生说，这恐怕是他签过的最快协议了。啊，那你要跟飞恩先生讲一下，我们现在签的只不过是一个合作协议的草案。等将来您回国之后，我们再就具体的这个合作的细节做一个商议。 Jen, I have one last question for you. Everyone knows about your current crisis. You're having a price war with a young group in Europe right now. What I need to know is, after at least how many months we can see benefits from the joint venture factory. There's an old saying in China, 那有另外一 distant waters cannot quench current thirsts. 远水解不了近 So why do you still insist on building 为 this 什么你这么 factory? 快要建合资厂？ 我们过去呢一直在打这个价格战啊， We have been the war of 可以这么讲， price, 不管我们产品的质量 regardless of the 到底 quality 怎 of 么样， our products, 哪怕就是特 whether 别 it's 好， high or low. 但是在欧洲市场，实际上 In fact, 我们的这 our 个 company's 价格 only 低廉 competitiveness is low price. 都是我们唯一的一个竞 In 争 that 力， case, 所以我们的货就被像卖白菜一样卖来卖去，这一点是让我心里面蛮难过的一件事情。 very sad. 所以有一天我就 So 在 one 想， day I wondered 我说能不能通过 if I can work 和菲恩先生这个合作， them 我向您学 to 习， learn more 我们在一 and 起 achieve more. 做品牌，我们在一起做出属于 All 我们 work 的 together, 真正的 we can make our 精 own 品。 high quality. In order to make premium products, you have to go through a very long and difficult process. 做精品
你要经历一段非常痛苦的煎熬。值得。Worth it。谢谢 It's 你。 worth it。Kita sudah punya semua warna. Keterampilan anakku sangat bagus. Tentu saja. Ayah masih ingat tidak? Kaos kaki ayah yang robek dan kancing yang copot, semuanya aku yang Oh, tambah. pantas kau tidak keluar kamar. Ternyata begitu ya. Bagus, bagus. Ya, kau satu-satunya anak perempuanku. Setelah bayi dilahirkan nanti, kau jalani kehidupan yang baik dengan Takwang. Ya, ingat itu. Jangan ganggu anakmu. Bisnisku semuanya kuberikan pada kalian. Iya, aku tahu. Apa kau sudah menyampaikan pada Takwang mengenai yang kubicarakan? Oh, sudah. Aku bilang padanya, ayah menasihatinya untuk tidak melakukan bisnis yang beresiko. Lebih baik menjalani hidup yang dapat diandalkan. Aku sudah menyampaikan semuanya. Dia bilang apa soal penarikan saham? Dia akan menuruti keputusan yang baik. Kau bohong. Apa? Apa dia tidak ribut denganmu? Tidak. Untuk apa buat keributan? Halo? Baiklah, tunggu sebentar. Telepon untuk ayah. Iya, iya. Iya. Iya? Oh, iya, iya, iya. Aku sudah tahu. Siapa yang telepon? Kau menginap saja di sini malam ini ya. Ayah mau keluar sebentar. Ya. Ayah? Ayah mau kemana? Biar aku temani. Tidak usah. Hei semuanya, sini. Izinkan aku memperkenalkan manajer yang kita yang terkenal ini. Halo, manajer yang. Ini Tuan Chow, dia adalah direktur pabrik hardware. Halo. Ini Tuan Wu, direktur pabrik perhiasan. Jadi kalian semua teman Takwang. Iya, betul. Kalau begitu kalian jangan sungkan padaku. Oh iya betul, kita semua teman. Silakan duduk, ayo. Silakan. Iya, terima kasih. Biar aku beritahukan, manajer Yang orang yang sangat murah hati. Semuanya kita tutup pintunya dulu dan bicara perlahan-lahan ya. Sekarang katakan permintaan kalian di depan kami dan kita bicarakan secara baik-baik, oke? Iya. Aku tahu kekhawatiran kalian. Aku akan membayar yang sama seperti Chen Qianghe. Yang grup memiliki sejarah panjang, kami memiliki modal besar. Tidak seperti Yichu Group. Aku yakin bahwa kalian belum benar-benar mengetahui kesulitan yang dihadapinya sekarang. Chen Qianghe dan Liu Yuichu sekarang berusaha menekan harga diri. Tapi penjualan mereka di Eropa telah mengalami penurunan terus-menerus. Dan sudah hampir semua pangsa pasar telah direbut oleh manajer Yang. Aliran modal mereka hampir sepenuhnya berhenti. Banyak karyawan mereka sudah berhenti. Aku dan istriku telah menarik saham. Dan ayah mertuaku, ya tidak lama lagi akan menarik sahamnya juga. Dengar-dengar mereka mendirikan pabrik dengan orang Jerman. Iya, benar. Apa akan berhasil dengan mempertimbangkan kemampuan mereka? Iya, kalau memang ini benar, mereka hanya akan mendapatkan keuntungan setidaknya pada tahun depan. Dan tidak ada yang tahu apa akan bertahan sampai tahun depan. Iya, ini. Cukup bagus. Iya, lihatlah. Bagaimana? Kalian puas dengan penawaran harga dari manajer Yang? Iya. Ya, kami puas. Permisi Tuan, ada yang mencari Anda. Iya. Kalau begitu, teruskan pembicaraan kalian. Aku harus menemui seseorang. Iya. Baik, silakan. Ya. Ayah? Ayah? Kenapa ayah ada di sini? Kau jangan berpikir mereka itu sehati denganmu.
Jangan lupa, mereka semua itu pelangganku. Apa yang kau lakukan di sini sampai tengah malam? Ayah, aku hanya ingin berbicara dengan mereka. Hanya bicara, katamu? Bicara apa? Sampai sekarang kau masih saja berbohong. Bicara apa? Apa yang ayah lakukan ini? Pukul saja aku. Kalau aku mati, Xiaoku akan membesarkan anaknya sendiri. Apa ayah tega? Lalu kenapa kau tega? Kau dan Chiang He itu bersaudara. Lalu kenapa kau mengkhianatinya? Saudara? Apa dia menganggapku saudara? Kalau dia menganggapku saudara, seharusnya dia menunjukku sebagai wakil manajer, bukan hanya sebagai kepala kantor. Selama ini, aku melayani keluarganya. Apa yang diberikan padaku? Hah? Apalagi Luo Yichu tidak memberikan kekuasaan apapun padaku. Dan Wang Su, apa ayah lihat bagaimana dia perlakukan aku? Kau ini manusia brengsek. Apa kau lupa di masa-masa awal, ketika tidak seorang pun mempedulikanmu? Aku masih belum memperhitungkan masalah ini karena ayah masih marah padaku. Dulu ayah tidak izinkan Xiaoku untuk menikah denganku. Di dalam matamu hanya ada anak angkatmu, Chen Qianghe, iya kan? Apa ayah tahu kenapa aku bekerja begitu keras dan selalu memamerkannya? Karena aku ingin membuktikan kepada semua orang bahwa kau Chen Chunsui sudah salah dan aku layak mendapatkan cinta Xiaoku. Tidak, kau tidak pernah layak mendapatkan cintanya. Kau jauh lebih buruk dari Chen Qianghe. Akhirnya kau jujur juga. Inilah pemikiranmu yang sebenarnya, ayah. Apa bisa disebut menarik balik saat? Malah dianggap menyumbangkan uang kepada anak angkatmu. Aku ini selalu waspada padamu. Kau ini orang yang tidak tahu terima kasih. Jadi begitu kau memandangku? Ya. Baiklah kalau begitu. Apa ke Paman Chinsui? Mau apa kau? Bapak tua, kenapa kau begitu marah? Paman, apa Paman tidak ada keluhan terhadap Lu Yichu? Aku mendengar sedikit tentang keluhan kalian. Aku juga mengerti Chen Qianghe. Dia punya perasaan terhadap Anda. Dia akan menyimpan kata-kata Anda ke hatinya. Tapi yang tidak aku mengerti, kenapa belakangan ini Anda kehilangan kekuasaan di grup mereka? Lu Yichu orangnya menyimpan dendam. Aku rasa Anda lebih tahu dari aku. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Langsung saja. Aku ingin bekerja sama denganmu. Apa itu mungkin? Pasti kau tidak akan setuju kalau aku mengalahkan Chen Qianghe. Tapi bagaimana kalau aku ingin membantunya? Membantu dia? Perusahaannya memang sudah mau bangkrut. Tapi dia tidak mau kau mengetahui itu. Baik dari keuangan, keterampilan, dan kerjasama, dia tidak bisa menandingiku. Tindakan bunuh diri yang tidak masuk akal seperti itu tidak bisa dilakukan oleh Chen Qianghe. Kau bilang, siapa yang mendukung dia dari belakang untuk bersaing mati-matian denganku? Maksudmu Luo Yichu? Dia adalah orang yang menyimpan dendam. Kita berdua telah menyaksikannya. Yingsu, apa kau sudah tahu kelemahanmu jika dibandingkan dengan Luo Yichu? Dia itu memiliki temperamen buruk, tapi dia jujur dan lugas. Kalau kau licik, menganggap semua orang itu tolol. Centang Kuang tidak akan menghubungi kau lagi untuk kedepannya. Lupakan dia.